doa itu akan ampuh atau menjadi sebuah kesaktian itu adalah unsur dari halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang khususnya di Barling Mastaket maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala niat dan tujuannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kami sebagai Genta Bumi dalam kali ini, dalam malam ini akan membuat sebuah tema ilmu laduni sang kesatria Piningit yang telah menyatu dalam jiwanya. Ketika itu di zaman terdahulu ada 3 seorang ulama atau seorang kiai atau bini sepuh yang sedang membimbing murid-muridnya di dalam sebuah pesantrennya, yaitu mengajarkan sebuah ilmu dasar, yaitu lafal Bismillahirrohmanirrohim. Ketika itu 3 seorang ulama tersebut sedang mengharkat atau sedang membeat atau memberikan sebuah petunjuk kepada muridnya. Konon begini dalam ceritanya, hai muridku, bila engkau akan belajar sebuah ilmu, yaitu diawali dengan ilmu dasar yang di dalam lafalnya itu bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Dalam ilmu Bismillahirrohmanirrohim itu bisa untuk menuju apa saja atau bisa digunakan segala sesuatu apapun bila engkau akan berawal menjalani sesuatu hajat yang dikehendaki oleh kamu. Setelah itu sang murid bertanya kepada ulama tersebut, wahai guruku, kiaiku, apa saja gunanya lafal dari Bismillahirrohmanirrohim itu apabila kami pelajari atau kami gunakan dan kami tebus dengan sesuai apa yang harus kami jalankan. Lalu seseorang kiai itu menjawab, hai santri atau muridku yang ada di dalam pesantren ini, tidak saya wiji-wiji semua bila mana ada yang mampu menghafal sebuah lafal Bismillahirrohmanirrohim itu bisa digunakan apa saja. Bila kamu itu mau betul-betul meyakini Bismillahirrohmanirrohim itu bisa untuk berjalan di atas air atau lari di atas air semampu dalam dirimu, sesuai dengan porsi yang ada di dalam jiwamu. Lalu sang santri itu merasa mempunyai sebuah nafsu ingin mempelajari lafal dari Bismillahirrohmanirrohim. Sang santri tersebut itu menggebu-gebu untuk berlomba-lomba menghafal lafal Bismillahirrohmanirrohim. Secara tidak disadari adalah ada seseorang kesatria di luar pesantren tersebut itu mendengarkannya, padahal sang kesatria itu bukan seorang muridnya, hanya kebetulan lewat di samping pesantren itu mendengarkan bahwa seorang kiai tersebut itu sedang membimbing santrinya untuk
menjalankan sebuah ilmu lafal Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung kekuatan atau khodam yang sangat besar. Secara tidak sengaja sang kesatria Piningit itu mendengarkan dan meyakini bahwa sang kiai itu benar-benar sedang mengajarkan apa yang sedang dibicarakan di dalam pesantren. Dengan kekuatan keyakinan sang kesatria tersebut yang ada di luar pesantren, tanpa dibimbing karena beliau sendiri itu sudah didasari ilmu laduni oleh sang pencipta atau dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan keyakinan beliau itu, sang kesatria Piningit itu bukan mencoba, tapi menjalankan sebuah lafal Bismillahirrahmanirrahim, mencoba apa yang telah didengarkan oleh sang kiai itu bahwa bisa untuk berjalan di atas air. Nah, sang kesatria tersebut kebetulan di pinggir laut, ingin menguji apa yang telah diyakini oleh para ulama tersebut atau para kiai. Sang kesatria itu membaca di pinggir laut Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu lari di atas air, di atas lautan, menuju ke seberang lautan atau ke luar pulau Jawa. Lalu dengan doa tersebut, dengan keyakinan sang kesatria tersebut itu, ternyata itu lulus benar bahwa lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bisa digunakan untuk berjalan di atas air. Lalu di kemudian hari, sang kesatria Piningit tersebut itu menemui para ulama tersebut ke dalam pesantren yang telah beliau itu lewati di malam hari, bahwa matur kepada kiai tersebut, uluk salam, masuk ke dalam pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo Kiai. Waalaikumsalam. Gerangan engkau siapa? Silahkan duduk. Saya muridnya sang kiai atau sang ulama, bahwa saya telah lulus yang telah diberikan oleh kiai lafal dari Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya uji coba bahwa saya itu bisa berjalan di atas air. Lalu sang ulama tersebut itu kaget. Loh, saya itu tidak punya murid seperti kamu. Saya tidak merasa. Kapan kamu itu berguru kepada saya? Lalu sang kesatria itu menjawab, mohon maaf sang guru atau Romo Kiai, bahwasanya ketika sang kiai itu sedang mengajarkan ilmu lafal Bismillahirrahmanirrahim kepada santrinya, secara tidak sengaja saya melewati jalan ini dan saya mendengarkannya. Lalu saya itu sudah punya teguh keyakinan, barang siapa yang memberikan sebuah ilmu tidak sengaja maupun dalam keadaan sengaja, itu saya anggap sebagai guru saya. Saya mendengar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu konon katanya kiai itu bisa untuk berjalan atau berlari di atas air. Lalu kiai tersebut itu tidak percaya dengan apa yang telah diceritakan oleh sang kesatria itu. Yang benar, coba kalau memang kata-kata kamu itu benar, coba dibuktikan. Apa mungkin kamu itu hanya mendengarkan itu bisa? Romo Kiai sendiri itu tidak yakin
Padahal Romo Kiai itu sudah mengajarkan kepada santrinya bahwa lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bisa untuk berjalan di atas air. Lalu sang kesatria itu berbicara kepada ketiga Romo Kiai itu, baik Romo Kiai, bila mana Romo Kiai kepengen membuktikan bahwa doa apa yang telah diajarkan oleh para santrinya, oleh Romo Kiai itu bisa berjalan untuk di atas air, saya bisa membuktikan bahwa saya itu telah lulus dari doa itu. Ya silahkan coba, kalau memang itu benar, mari kita ke pinggir laut. Lalu dengan berjalannya waktu, berjalan ke pinggir laut, bahwa sang kesatria itu mengatakan, baiklah Romo Kiai, ini buktikan. Lalu sang kesatria itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu lari di atas air, lalu bergumam dari 3 ulama atau 3 kiai itu yang telah mengajarkan dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dalam cerita sedikit tentang ilmu laduni yang telah dimiliki oleh sang kesatria. Hanya kekuatan mendengar saja dari doa-doa orang lain apabila diterangkan bisa digunakan untuk apa, itu digunakan itu dengan bukti nyata yang telah dipraktekkan. Maka dari itu, kalau menurut dalam pendapat dan versi saya, doa itu akan ampuh atau menjadi sebuah kesaktian itu adalah unsur dari keyakinan bahwa kita itu menjalani segala sesuatu hal apapun itu harus yakin seyakin-yakinnya, dan bila mana tidak yakin akan lebih baik itu jangan ngangsu doa tersebut atau ngangsu kawruh, karena pada akhirnya itu kalau tidak punya keyakinan itu mubadirlah yang kita dapatkan. Itulah orang-orang yang ingin mengangsu sebuah doa apapun dari guru siapapun, karena sebuah guru itu adalah sebuah panuntun, penunjuk jalan yang ada di dalam dirinya. Yang akan mampu memberikan sebuah kekuatan itu adalah yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dengan sebuah perantara sang guru sejati yang ada di dalam dirinya. Begitu ceritanya, saudara-saudaraku semua, para subscribe-ku semua atau yang menyimak. Barangkali dalam cerita ini kurang berkenan di dalam hati panjenengan, kami sebagai Kentang Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya, cuman hanya membuat sebuah petunjuk, suatu keyakinan. Keyakinan itu adalah artinya itu temenan, kalau kata orang Jawa, nyata, yakin bahwa itu benar, itu adalah sebuah keyakinan. Demikian saudara-saudaraku, itulah sang kesatria yang telah memiliki sebuah ilmu laduni, karena untuk tugas-tugas yang berat yang akan dijalankan oleh beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, semoga dapat berkah dan diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.